So guys, ini adalah tampilan dari grafik crude oil karena kita akan berhubungan dengan risiko geopolitik. Baik itu terjadi eskalasi ataupun bahkan menjadi ketenangan untuk semua market, termasuk juga untuk crude oil ya. Oke, kita asumsikan bahwa pertemuan antara Amerika dengan Iran besok itu memberikan kesempatan untuk membatalkan program nuklir Iran. Anggap saja itu terjadi, anggap saja Iran mau melakukannya. Berarti yang akan kita lihat di sini adalah potensi yang bisa terjadi pada harga minyak. Oke, kalau kita lihat di sini, saya perkecil terlebih dulu. Ini adalah grafik H4 dari crude oil. So, kita lihat ya, apa yang bisa terjadi dalam risiko penurunannya atau risiko katakanlah eskalasi meredah. Oke, saya tarik garis support di areal ini. Jadi Anda bisa perhatikan level tendanya. Anda bisa lakukan seperti ini, dua titik. Titik pertama di bagian terbawah, usahakan betul-betul precisely atau tepat. Kemudian titik kedua di bagian ujung ya. Nah, sekarang kita extend garis ini. Kemudian kita perhatikan ada beberapa level yang mungkin akan menjadi panduan ke depan. Karena ini di grafik H4, kita gunakan ini hanya muncul di grafik H4 seperti biasa. Oke, kemudian extend ke kanan, selesai, dan ini dia. So, kita punya areal support di sini. Itu adalah di zona 61.60. Kalau Anda ingat di beberapa grafik terakhir, ya kita sudah memberikan indikasi bahwa areal ini cukup kuat. Tapi kita akan lihat ya, ini apakah akan diuji kemudian dia akan tembus, atau dia diuji kemudian ya katakanlah mungkin resist gitu ya, atau menolak. Nah, kita asumsikan ini areal yang paling bawah. Oke, ini tepat ada di zona support dan juga trendline. Asumsi kalau misalkan terjadi yang namanya kesepakatan, lalu kemudian Iran mau menghentikan program nuklir, maka yang kemungkinan bisa terjadi adalah dia akan mengalami penurunan drastis, dan itu berarti akan tembus 61.60, kemudian dia pullback sedikit, lalu kemudian dilanjutkan dengan penurunan. Masalahnya adalah seberapa besar dasarnya penurunan atau tekanan. Oke, kita ingat bahwa level sebelumnya itu pernah terjadi di antara level 58 dan 59. Kita asumsikan di area ini, itulah beberapa kali dia cenderung tertahan kemudian dia rebound. Jadi Anda bisa perhatikan di situ, dia tertahan, rebound. Dia tertahan, lalu kemudian rebound. Tertahan lagi dan rebound. Terakhir di sini juga disertai dengan penahanan dari zona support trendline. Lalu kemudian dia naik dan bertahap dia naik lebih tinggi. Oke, kalau asumsinya ternyata dia terjadi kesepakatan, maka kalau kita extend garis ini, maka kita akan dapatkan level support yang kritikal, support psikologis adalah di 58.70. Lalu, kalau kita asumsikan betul-betul terjadi kesepakatan dan akhirnya tidak ada peperangan, maka ingat, yang akan diberikan oleh Amerika adalah izin untuk mengekspor produk minyak mereka ke pasar global. Kalau itu yang terjadi, maka semakin melimpah pasokan dan ini akan menyebabkan harga minyak kembali turun, bahkan melirik zona 55. Nah, ini yang mungkin harus teman-teman pahami. Tapi sebaliknya, ini mungkin tidak akan terjadi seandainya Iran menolak konsekuensi dari dihapuskannya nuklir. Nah, saya rasa kalaupun kita lihat dari perkembangan-perkembangan terakhir, Iran dengan sangat jelas tidak mau menghentikan program pengayaan nuklir mereka. Jadi dalam artian di sini, kita mungkin tidak akan menemukan cross ataupun bahkan penembusan. Tapi melainkan dia akan defense dan akhirnya terjadilah pantulan. Nah, saat inilah yang kita anggap bahkan kenaikan tersebut bisa tembus di atas level $66. Kalau misalkan eskalasi meningkat, seperti yang dijanjikan oleh Trump, bahwa kalau misalkan mereka menolak, maka Amerika sudah siap untuk menyerang. So, perhatikan, dari rejection di zona ini, kemungkinan hasilnya nanti adalah dia akan membentuk zona, saya tulis seperti itu, sampai akhirnya dia kejar ke atas dan tembus level resisten tadi, lalu kemudian dilanjutkan dengan kenaikan. Oke, sampai sini dapat, berarti kita akan dapat kenaikan di atas $66. So, dalam periode ini, kita asumsikan eskalasi akan mengakibatkan kalau misalkan terjadi hal tersebut, berarti penolakan di zona support, kemudian dilanjutkan dengan penembusan di atas area 66. Tapi kalau misalkan ternyata, katakanlah dia tidak, atau katakanlah menjadi kesepakatan untuk berdamai, maka yang kita lihat adalah break area support, dan dilanjutkan dengan penurunan, bertahap kita akan melihat level $58, dan tahapan berikutnya, dia akan turun sampai ke level $55. Jadi hati-hati untuk besok. Kita tidak tahu hasilnya kapan, tapi kalau misalkan kita asumsikan bisa lebih cepat, maka sebelum penutupan sesi New York,
di akhir pekan mungkin kita akan lihat break atas atau break support. Kalau itu terjadi, Anda bisa action setelah kejadian. Tapi bagaimana kalau misalkan ternyata hasil pertemuan tersebut baru kita ketahui di hari Sabtu pagi, sementara market sudah tidak bergerak? Saran saya tidak akan mewajibkan ataupun menyarankan Anda untuk overnight, karena ini terlalu berisiko. Kita bisa lihat di sini, kalau Anda pertahankan buy dengan asumsi bahwa dia akan terjadi eskalasi, dia akan terbang ke zona ini. Tapi masalahnya kalau meleset, maka kita akan lihat dia turun ke zona ini. Bayangkan running price saat ini close di area $63. Jadi hati-hati, saya tidak menyarankan Anda untuk overnight. Jauh lebih baik kalau kita tunggu sampai ke hari Senin. Oke, kalau misalkan kita lihat dari geopolitik, maka risiko yang paling memungkinkan berikutnya adalah safe haven. Bagaimana dengan status safe haven? Oke, kita perhatikan. Status safe haven, kalau kita lihat dari pergerakan harga emas, Anda bisa perhatikan dari sejak penurunan yang terjadi di masa lalu atau katakanlah di 3 hari terakhir, yaitu 29, 30 Januari dan tanggal 2 Februari, Anda bisa lihat dari sejak dia break new record, hampir sentuh level 5.600, let's say seperti itu, dia turun dengan sangat drastis sampai level 4.400. Kita asumsikan ini adalah zona yang paling katakanlah mungkin ekstrim. Ya, kalau kita tarik garis di sini, berarti kita asumsikan areal ini adalah areal support critical atau support ya mungkin psikologis besar. Artinya, sejak saat itu kita melihat ada rebound atau pantulan. Dan pantulan tersebut Anda bisa perhatikan di sini tertahan di zona ini. Kalau kita tarik dengan level Fibonacci retracement, maka ini tertahan di bawah 61,8%. Yang artinya kalau Anda perhatikan di sini, saya tarik Fibonacci retracement, kita tarik dari puncak ini sampai ke bottom 4.400. Oke, kurang lebih seperti ini. Nah, precisely kalau Anda perhatikan, ternyata betul ya, dia tertahan dari sejak puncak itu, tertahan reboundnya di zona antara 61,8 dan 50%. Anda ingat, aturan dasarnya dari Fibonacci retracement adalah saat dia rebound, selama dia tidak naik di atas 61,8, maka dianggapnya dia masih tetap dalam jalur penurunan. So, yang terjadi kemarin, begitu dia rejection, tidak lebih tinggi dari 5140-an yang kita harapkan 2 hari yang lalu kemudian bertahap dia turun dan berangsur-angsur mendekati kembali level 38,2%, maka saya terbaca risiko terkait geopolitik mungkin terjadi perdamaian. Dan kalau itu yang terjadi, berarti hati-hati, kita akan dapatkan pertemuan kembali di level 4.400. Walaupun dengan demikian, saya tidak yakin bahwa kita akan dapatkan penurunan di bawah zona ini. Dengan asumsi bahwa apa yang terjadi pada risiko geopolitik sudah diperhitungkan secara matang oleh pasar, kemudian mereka akan menantikan terkait dengan ketidakpastian lainnya. Nah, oleh karena itu, kalaupun Anda ingin lakukan buy, maka Anda sebaiknya tunggu sampai betul-betul reda, sampai betul-betul pasti apa yang dihasilkan dari pertemuan antara Iran dan Amerika. Kalau ini yang terjadi, maka yang akan kita perhatikan di sini adalah pantulan naik dengan asumsi bahwa semua tenaga, semua terkait dengan konsekuensi geopolitik itu sudah reda. Kemudian demand, big demand, karena bank sentral masih tetap membeli, maka kita asumsikan dia akan mengalami kenaikan. Jangan lupa, 2 minggu ke depan kita akan menghadapi Imlek, Chinese Imlek, yang biasanya itu akan memicu permintaan yang cukup besar. Biasanya terjadi sejak 1 minggu menjelang Imlek sampai 1 minggu setelah Imlek. Tapi kita perhatikan di sini, kalau memang konteksnya adalah kita dibebani oleh resiko geopolitik besok, kita cuma punya waktu 1 minggu ke depan sampai ke Imlek. Artinya, asumsi saya adalah kalau dalam 1 atau 2 hari ke depan, let's say mungkin hari Jumat atau mungkin hari Senin, kita tidak menemukan area 4684 atau bahkan di bawah 4680, maka hampir bisa dipastikan ini adalah kesempatan dia untuk kembali naik. Tapi kalau misalkan dia ketemu level 4680-an atau bahkan lebih rendah, maka kita akan lihat area 4400. Jadi hati-hati, karena konsekuensinya masih berimbang antara dia terjadi eskalasi atau dia malah terjadi kesepakatan besar antara Amerika dan juga Iran.